Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang sedang berpuasa dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyangkut dengan tema kita pagi ini yang disampaikan dengan saya adalah tema umum dan sangat umum sekali. Fungsi mahasiswa di era pandemi. Ya, baik. Menyangkut fungsi mahasiswa ini sangat luas ya, dan kali ingin kita jabarkan tidak cukup 15 menit sampai 20 menit. Maka saya kerucutkan bagaimana peran mahasiswa di dalam pandemi ini. Saya bagi dua. Yang pertama itu ada di internalnya, yang kedua ada eksternalnya. Internal mahasiswa adalah kepribadian mahasiswa itu sendiri. Apa yang menyangkut dengan kepribadian, ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus diketahui ya, bahwa Anies Baswedan menetapkan bahwa ada beberapa hal sebagai peran mahasiswa. Pertama itu menjaga karakter. Artinya menjaga karakter itu ada dua, karakter moral dan karakter kerja ya. Karakter moral ini adalah menjaga etika ya, menjaga dari sisi spiritualitas ini, termasuk moral. Yang kedua ada karakter kerja, bagaimana pertanggungjawaban teman-teman, pertanggungjawaban sebagai mahasiswa, sebagai anak, dan sebagai remaja. Nah itu. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Kompetensi ini ada beberapa hal menyangkut kompetensi. Ada kompetensi kritis ya. Mahasiswa tetap harus sifat kritis, artinya menggunakan akal pikirannya secara nalar dan secara referensi yang pasti. Kemudian bersifat kompetensi yang komunikatif, adanya komunikasi dalam menjaga kritis itu, apakah mempublikasikan, apakah didiskusikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kerjasama, adanya kerjasama ya, adanya kerjasama dalam bentuk apapun itu ya, mahasiswa apalagi khusus kepada diri kita, kerjasama dengan organisasi ya, artinya mengikuti organisasi, kemudian melaksanakan kerjasama dengan yang bersifat lembaga, instansi dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga literasi. Nah, untuk kepribadian kita sebagai mahasiswa, berliterasi itu adalah peran utama dan bentuk hasil dari mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, menyangkut dengan era yang sudah terjadi sekarang ini, sebelum pandemi datang kita sudah dimasuki ideologi ataupun bentuk dunia baru, itu milenial. Semua dunia dikerucutkan menjadi gaib ataupun menjadi android. Jadi semua aktivitas dilaksanakan di dalam hal itu. Sebelum pandemi ini datang, bahwa kita sudah melaksanakan online ya, pemateri online, sudah adanya ruang guru, ini kan sudah menyangkut tadi akan dimasukinya dunia milenial. Maka pandemi menguatkan hal itu di sisi dalam, nanti kita perkuatkan di diskusi. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal adalah mahasiswa yang berani berada di dalam ranah gerakan, baik itu HMI, PMII, IMM ya, kami, apalagi organisasi sekarang GMKI ya, banyak sekali disambung, dan banyak lagi komponen-komponen mahasiswa yang berani bergerak keluar. Nah, apa yang harus kita laksanakan? Pertama adalah mengutamakan penyampaian penyeruan ikut kerjasama. Baik dalam hal ini tentu kita kerjasama dengan organisasi kita bersama pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain. Misalkan kita membantu mensosialisasikan berada di rumah ya, yang sesuai dengan imbauan pemerintah.
ya. Kemudian kita bersama-sama untuk sosialisasikan bagaimana trik-trik hidup sehat, mencuci tangan, ya, menggunakan YouTube, menyampaikan di status dan sebagainya. Ini peran-peran untuk tingkat cabang, tingkat-tingkat teman-teman yang masih berada di semester 1, bahwa silakan dalam melaksanakan kerjasama bersama lembaga yang terkait. Kemudian ikut serta, kalau bisa ikut serta dalam menengahkan dan ikut membijaki hal yang bersifat, apakah itu menyalurkan bantuan, apakah itu menyampaikan bantuan, mendata orang yang miskin, menyampaikan aspirasi. Ini sebagai peran-peran mahasiswa. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini. Nanti silakan disambung dengan diskusi dan sebagainya, karena lebih baik dan lebih efisien dengan itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat bidang kaderisasi dalam pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Abangda Abdul Rahman, atau sering kita panggil dengan sapaan Bang Alun. Kami hormati Ketua Umum Pimpinan Komisi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik serta jajarannya. Juga yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Palembang, serta kawan-kawan panitia penyelenggara diskusi online DKI dan Fakultas Teknik. Ya, mungkin saya hanya membahas bagian ini ya. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah tahu bahwa kita tahu untuk saat ini, khususnya dalam masa menghadapi pandemi global COVID-19 ini telah menimbulkan banyak korban, maka dibutuhkan peran semua komponen bangsa termasuk kalangan mahasiswa untuk ikut bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran virus corona agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Karena kita tahu bahwa mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat. Dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, kawan-kawan mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa, tidak sepantasnya adalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena kita tahu bahwa mahasiswa itu sudah bukan siswa lagi, tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan dari masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa fungsi mahasiswa itu sebagai agen marketing, social control, dan iron stock. Maka dari itu, mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 ini, baik secara langsung sebagai relawan maupun dengan menyampaikan aspirasi penanganan pandemi dari berbagai lapisan masyarakat pada pemerintah melalui inisiatif mahasiswa itu sendiri. Juga ikut berperan seperti melakukan pendataan temuan kasus, analisa kebijakan, kampanye kreatif, dan yang terakhir, edukasi di media sosial masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sigit Muhaimin,
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Palembang. Insya Allah, alhamdulillah mendapatkan amanah dari kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Yang pertama, yang saya hormati pemateri pertama, Kakanda pemateri pertama merupakan misionaris pengurus pusat DPP IMM Kakanda Fatur Rahman. Saya hormati pemateri kedua, Kakanda M. Haris Sirajudin selaku Ketua PCMM Kota Palembang yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini. Sejak tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan adanya virus COVID-19 di Indonesia. Sebagai kebijakan dibuat oleh pemerintah demi menekan penyebaran virus tersebut, salah satunya dengan WFH, Work from Home, yang berarti melakukan pekerjaan dari rumah. Dari pandemik ini tentunya telah menguras energi kita, baik maupun mahasiswa. Kita beraktivitas, tidak bisa melakukan aktivitas di kampus. Namun dampak pandemik ini tentunya telah menghambat, merampas gerak masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tak ubahnya juga berdampak pada masyarakat yang berujuk pada surat Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan belajar online di rumah. Namun apakah dengan mahasiswa dirumahkan oleh kampus masing-masing kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah mahasiswa hanya bisa berkutat dengan kesibukan menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, dan apakah mahasiswa fokus menghabiskan maraton film sambil berbaring di atas kasur? Ini yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Sangat disayangkan jika mahasiswa yang merupakan agen perubahan dan mengontrol kehidupan sosial menutup mata dengan aspek yang timbul oleh pandemik ini. Ada banyak hal kehidupan masyarakat yang dapat kita bantu dalam peran mahasiswa di tengah COVID-19. Langkah awal yaitu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Mahasiswa dapat berkesempatan melakukan tindakan pencegahan dari virus tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan tempat tinggal dengan tetap di rumah saja dan keluar apabila memang adanya kepentingan yang mendesak. Kaum intelektual seperti mahasiswa seharusnya dapat memberikan contoh yang baik. Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa satu universitas ke seluruh Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak mahasiswa lain melalui media online seperti sekarang untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, serta dapat menggalang donasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas 19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan melakukan bantuan logistik, makanan bergizi, vitamin, masker, dan sebagainya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita pertajam dengan diskusi. Saya juga Muhammad Sigit Muhaimin, Ketua Umum HMI Cabang Palembang, merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi ketika diundang oleh adik-adik dari IMM seperti pulang ke rumah sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ardian ya, menanyakan apa yang harus kita optimalkan baik di rumah dan untuk bisa berguna di masyarakat. Sebelumnya saya beri penghormatan kepada
Ya, teman-teman HMI ya yang udah berpartisipasi juga di sini luar biasa ya. Salam yakin usaha sampai. Baik. Kemudian ada juga Ketua Cabang Haris ya. Apa kabar, atau perlu saya kasih gelar terbaru lagi? Baik, baik. Saya lanjutkan. Paradigma mahasiswa sekarang ini masih berada tatanan adalah materialis. Kenapa? Seluruh organisasi itu memandang sebuah kakandanya ataupun kadernya itu ataupun mahasiswa itu tidak berguna apabila tidak memenuhi materi-materi yang begitu menjadi target. Contoh, kuliah selesai, kerja, dapat mobil, punya rumah, bisa bermewah-mewahan. Kemudian organisasi tidak menduduki dan menjabat sebuah jabatan politik ataupun kepemimpinan, tidak menjadi dihargai ataupun tidak dihormati. Dan paradigma ini menjadi suatu yang terjadi di akhir-akhir abad 21 ini ya. Kenapa demikian ya? Karena kita sudah diberikan faktor sejarah, faktor sosiologi yang memang menuntut kita seperti itu. Nah, dan kita melupakan bagaimana bahwa mahasiswa itu kan mempunyai 3 dharma perguruan tinggi yang belum terrealisasi secara maksimal. Ya, kita tidak ada yang berfokus kepada akademisi. Ya, beberapa mahasiswa yang betul kompeten di bidangnya belum ada. Ya, nah makanya kita harus mengisi dari semua bidang hal baik mahasiswa itu. Nah, seorang mahasiswa tingkat berpikir fokus itu sudah menjadi karakter, tapi berpikir global itu menjadi identitas. Gimana berpikir fokus? Jurusanmu apa? Matematika. Memang paham betul matematika. Nah, apakah seorang matematika tidak paham dengan agama? Apakah seorang matematika tidak bisa memahami tentang biologi dan sebagainya? Ini berpikir global. Global itu yang saya maksudkan adalah identitas mahasiswa. Mahasiswa hanya berpandang kepada satu titik saja. Mereka dicap pintar, IP-nya 4, tapi tidak bisa berbuat apa-apa kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa yang berpikir global sebaliknya, mereka tahu setengah-setengah, biologis tahu setengah, agama tahu setengah, sehingga berbicaranya hanya sebatas antologi saja, tidak memasuki epistemologi. Misalkan dibilang biologi, mereka tahu dengan biologi hanya bisa mengartikan saja. Bilang politik, hanya bisa mengartikan politik seperti apa arti politik ya. Tapi tidak tahu bagaimana politik Islam, bagaimana politik Indonesia, bagaimana politik Yunani, bagaimana politik secara global, kan nggak tahu. Nah, dan sebaliknya global tadi. Nah, dan saya tidak memegang itu. Nah, saya melihat pada tahun 70-an dan 80-an itu kan. Ya, kita masih berada kepada kejuruan, misalkan SGO, sekolah guru olahraga, ada yang SMEA, sekolah menengah ekonomi akuntansi. Tapi mereka memang betul-betul paham di sana, tapi mereka tidak pernah luput dari pemahaman yang lain. Seperti itu. Nah, dan ini ketinggalan kita di zaman sekarang ini. Itu merujuk kepada satu tokoh, misalkan Soekarno, titelnya Pak Insinyur. Ya, memang betul-betul memahami bidangnya. B.J. Habibie, teknologi, memang betul-betul memahami. Coba lihat di akhir hidupnya. Beliau bisa bersastra, beliau bisa meletakkan posisi agama. Silakan dibaca novel-novel beliau. Artinya ketinggalan mahasiswa sekarang ini adalah tidak bisa meletakkan fokus sebagai
karakternya dan berpikir global sebagai identitasnya. Nah, dan sekarang nih di era pandemi, saya rasa memang kesempatan kita untuk mengkaji ulang tentang pelajaran-pelajaran SD, SMP dan sebagainya ya. Terus memahami bagaimana tingkat sosial sekarang ini. Sekarang di rumah skillmu apa? Bisa memasak. Masak apa? Berapa banyak masakan yang sudah diberikan? Ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengposting ataupun bersilaturahim bersama tetangga sebelah, kan nggak terlalu begitu. Nah, menjadi catatan penting teman-teman bahwa COVID-19 itu tidak signifikan kita harus meletakkan sisi pengurungan diri menjadi sebuah solusi. Tidak hanya seperti itu. Sikap kritis saya adalah bagaimana berada di rumah itu mengurangi tingkat aktivitas yang tidak berguna di luar. Saya mempersepsikan seperti itu. Kenapa? Karena memang dunia sekarang lebih banyak di luar itu lebih tidak berprinsipil kegiatannya daripada stay di rumah. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya. Silakan teman-teman. Bagaimana mengoptimalkan COVID ini adalah produktivitas pribadi itu lebih banyak supaya lebih siap untuk menghadapi dunia sosial yang lebih speednya lebih cepat dari tahun sekarang ini. Saya garis bawahi bahwa setelah selesainya pandemi ini, speed kehidupan itu lebih kilat daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi pertanyaan dari Adinda dari Medan bertanya tentang bagaimana menurut saya dampak positif apa saja yang dapat kita petik dari musibah COVID-19 ini yang tentunya dapat kita gunakan mengedukasi masyarakat agar tidak panik dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Yang pertama, kita harus pahami tentang konsep dasar tentang virus itu sendiri. Menurut Kun Joro mengungkapkan hanya ada satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak panik menghadapi situasi pandemik penyakit seperti ini, yaitu kembali ke konsep dasarnya. Satu yang harus kita lakukan, kita harus kembali pada konsep pentingnya antibodi. Virus ini apapun itu ada di sekitar kita, tetapi yang bisa kita melawan hanya antibodi kita untuk kekebalan tubuh kita. Ya, mencontoh salah satunya saat kita bersin, artinya sistem tubuh kita telah menolak virus yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu penting agar kita masyarakat memperkuat antibodi sebagai senjata utama menghadapi virus. Yang kedua, dengan cara berolahraga. Mengedukasi masyarakat jangan panik. Menurut ilmu psikologi, panik atau cemas memiliki peran besar dalam mengambil keputusan dalam tindakan seorang. Yang terjadi saat ini karena ketidaksiapan masyarakat menerima berbagai aliran informasi soal COVID-19, akhirnya kecemasan itu muncul. Secara psikologi itu menggambar ketakutan bahwa kecemasan itu menular. Ketika ketakutan kecemasan menular, maka yang akan terjadi adalah orang semakin cemas dan depresi dan sebagainya. Untuk itu penting kesadaran untuk tidak panik menghadapi situasi ini. Obat apapun juga tidak akan efektif kalau kita panik. Salah satu untuk agar masyarakat itu tidak panik dengan cara berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, sebetulnya itu sudah cukup sehingga kita tidak perlu lagi melakukan ketakutan yang terlalu berlebihan.
selama kita sehat, insya Allah dengan vitamin E, vitamin C yang cukup, kita terhindar dari virus COVID-19. Yang terakhir, kalau masyarakat siap, apapun yang berhubungan dengan COVID-19 insya Allah terhindar. Dan salah satunya dengan pandemi COVID-19 ini kita makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita menjemput sama-sama Lailatul Qadar, kita beribadah, kita beriktikaf di rumah masing-masing, agar insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula, dan kita bisa memetik hikmah dalam peristiwa ini. Sebagai manusia kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Niko Saputra, berada di Lampung. Sangat bagus. Apa saja yang perlu dilakukan agar kita dapat mengedukasi masyarakat agar tidak menerima berita secara mentah tanpa mencari informasi yang lebih mendalam. Kita tahu bahwa salah satu tugas kita sebagai mahasiswa adalah sebagai penghubung pemerintah ke masyarakat. Artinya kita dapat berperan sebagai penyambung lidah pemerintah, karena mahasiswa diharapkan mampu membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena tak jarang kebijakan pemerintah mengandung banyak salah pengertian dari masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita sebagai mahasiswa lah yang harus menerjemahkan maksud dan tujuan berbagai kebijakan pemerintah tersebut agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta diskusi di sore ini. Semoga apa yang kita dengar dan yang kita tanyakan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, satu yang harus kita garis bawahi adalah bahwa COVID ini tidak selamanya, ya. COVID ini tidak selamanya. Positive thinking bahwa COVID ini akan segera berakhir dan tidak menjadi persoalan bagi mahasiswa dimanapun berada bahwa COVID ini bukanlah permasalahan yang begitu signifikan, karena setiap abad, setiap tahun sebelumnya itu sudah mengalami yang lebih dahsyat daripada kita. Misalkan pada kerasulan, misalkan zaman Nabi Ayub seperti apa, ya, zaman Nabi Ayub mati kambingnya, ontanya, terus dikasih wabah, penyakit dan sebagainya. Terus pada zaman Rasul sudah terjadi juga tahun, ya. Nah, pada zaman Nabi Isa ya kusta dan sebagainya. Terus Umar, dilanjutkan Umar. Terus kita beralih kepada Perancis, sudah pernah juga mengalami itu. Ke India kita kenal dengan virus koleranya, ya, yang menyerang bagian pencernaan. Terus ada lagi flu Spanyol, ya, MERS, flu burung, dan mereka semua memiliki tingkat kematian yang tidak jauh daripada kita semua. Dan kali ini dunia sedang dihadapi dengan hal ini, dan kita tetap berada kepada meluruskan nalar kita dan senantiasa terus berpikir, ya, karena dunia ini itu dikuasai orang-orang yang berpikir, ya. Wisnu Mahabharata. Sedangkan teman-teman lihat bahwa penguasa alam semesta itu adalah orang yang menguasai pikiran. Nah, kemudian
produktifnya mahasiswa tidak luput dari produktif pribadi di rumah. Silakan membaca buku, mengoptimalkan ibadah, ya, silaturahim, memperkuatkan emosional bersama keluarga untuk mempersiapkan diri bisa terjun keluar di sosial, ya. Kemudian sehingga kita bisa bekerja sama menyalurkan sembako, bantuan, mensosialisasikan bagaimana pengetahuan COVID ini, bentuk kesehatannya, menanggulanginya, berada di rumahnya seperti apa, kepada mereka-mereka, kepada orang-orang, kepada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali. Nah, terus kita menyemangati para pasien-pasien COVID yang siap harus ditangani, ya, mensupport para dokter yang berjuang di ini dan tetap bekerja sama dengan pemerintah dengan hal yang bersifat kebaikan, ya. Ramadan ini merupakan tempat pembakarannya seluruh bentuk aspek termasuk dosa, khususnya ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa man shoma ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama bizambi, ya, hadis riwayat Bukhari nomor 78 di bab Kitabus Syam, ya. Dan inilah saatnya kita untuk mempersiapkan diri bahwa ada hal yang lebih besar yang kita akan hadapi daripada virus ini. Demikian dari saya. Tetap semangat mahasiswa Indonesia dan tetap menjaga karakter dan identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.